dalam ibadah Sekolah Minggu di Udara. Kali ini bareng sama Kak Vita. Hai semuanya. Selamat Hari Kasih Sayang ya untuk kita semua. Semoga kita semakin saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Nah, teman-teman sudah siap untuk memuji Tuhan bersama? Pastinya ya, sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Pasti. Oke, kalau begitu kita mulai di dalam doa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu yang begitu luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau bersama-sama Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Biar hanya nama Tuhan yang terus ditinggikan melalui hidup kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan, dari awal sampai selesainya kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, semangat ya memuji Tuhan. Oke. Kita akan memuji Tuhan dengan semangat. Yuk nyanyi lagu ini. Teman-teman, mari kita undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Puji Tuhan. Shalom adik-adik, selamat bertemu kembali di Sekolah Minggu di Udara. Wah, adik-adik sepertinya hari ini sudah siap ya, karena tadi adik-adik sudah memuji Tuhan kan, dengan pujian yang indah bagi Tuhan. Nah, hari ini Kak Elis akan kembali bercerita tentang firman Tuhan. Judulnya adalah Simson. Wah, namanya Simson nih, adik-adik pernah dengar belum ya? Oke, Kak Elis akan langsung saja cerita ya. Simson itu diceritakan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13, 14, dan 15. Nah, adik-adik, sebelum Kak Elis melanjutkan cerita ini, Kak Elis ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu hati kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami kembali datang kepada Tuhan karena kami rindu untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami rindu untuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami boleh mengerti isi cerita firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Berkati juga Kak Elis yang akan membagikan agar apa yang Kak Elis bagikan adik-adik dapat fokus menyimaknya dan boleh mengerti pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Elis. Demikian juga adik-adik yang di rumah yang siap-siap mendengarkan cerita firman Tuhan, Tuhan sertai dan berkati juga. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, minggu ini Kak Elis akan menyampaikan cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Tadi namanya sudah disebutkan. Siapa? Simpson. Betul, adik-adik pasti sudah tidak sabar lagi nih ya. Nah, Simpson ini terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 13. Kita baca sampai pasal 15. Wah, panjang sekali ya, tapi adik-adik bersabar. Nanti kita akan seru untuk membacanya dan adik-adik siap mendengarkannya ya. Oke, dikatakan ada seorang wanita yang baik. Alkitab tidak menyebutkan namanya, namun ia adalah istri dari Manoah. Ya, suaminya bernama Manoah, istrinya tidak disebutkan namanya siapa. Namun suatu hari istri Manoah berpikir, kalau saja saya punya anak, saya sudah berdoa minta seorang anak dari Tuhan. Tapi sampai saat ini Tuhan belum memberi saya seorang anak. Suatu hari malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada istri Manoah. Malaikat Tuhan itu berkata, saya tahu beberapa waktu lamanya engkau berdoa meminta seorang anak. Allah telah mendengar doamu dan segera engkau akan memperoleh seorang anak laki-laki. Lalu istri Manoah tuh kaget ya. Dia dengan nada kagetnya, "Hah? Seorang anak?" kata istri Manoah. Hatinya penuh sukacita. Segera ia berlari mendapatkan suaminya untuk memberitahukan berita yang menggembirakan ini. Manoah menjawab istrinya dengan berkata, "Wow, ini menakjubkan. Allah itu baik. Tapi saya berharap malaikat Tuhan akan datang kembali dan mengajarkan kita bagaimana kita membesarkan anak tersebut." Ternyata apa yang diinginkan Manoah dikabulkan oleh Allah. Karena Allah mengirimkan malaikatnya datang mendapatkan Manoah dan istrinya dan mengajarkan apa yang harus mereka lakukan terhadap anak yang lahir itu. Dan malaikat Tuhan berkata bahwa anak itu akan menjadi seorang nazir Allah yang akan menyelamatkan bangsa Israel dari orang Filistin. Nazir Allah artinya orang yang membaktikan diri untuk pelayanan kepada Tuhan. Ada yang untuk sementara waktu, ada pula yang untuk seumur hidup. Itulah nazir Allah ya adik-adik. Ia tidak boleh memangkas atau mencukur rambutnya atau meminum air anggur yang memabukkan. Malaikat Tuhan itu mengingatkan Manoah dan istrinya, ingatlah anak laki-lakimu tidak boleh mencukur rambut atau minum minuman yang beralkohol atau minuman yang memabukkan. Manoah dan istrinya berterima kasih karena malaikat Tuhan telah memberitahukan kabar baik bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Mereka membangun mezbah dan mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, menunjukkan bahwa mereka sangat berterima kasih kepada Allah. Mengapa Allah menginginkan anak tersebut bertumbuh dan menjadi seorang penolong yang khusus? Ini alasannya. Untuk 25 tahun orang Israel telah beribadah dan menyembah Tuhan serta mentaati Allah. Tapi sekarang anak-anak mereka telah menjadi besar dan mereka mulai menyembah berhala-berhala yang tidak bisa mendengar, melihat ataupun menolong. Berhala-berhala yang mereka sembah adalah berhala-berhala dari orang Filistin. Berhala yang mereka sembah bernama Dagon. Itu nama berhalanya ya adik-adik, Dagon. Nah, berhala ini memiliki penampilan yang amat menyeramkan, di mana muka dan tangan berhala tersebut seperti manusia, tetapi tubuhnya seperti ikan.
Bisa dibayangkan nggak ya? Wajahnya, tangannya seperti manusia tetapi tubuhnya seperti ikan. Nah, Allah tidak senang dengan sikap bangsa Israel yang menyembah kepada berhala-berhala orang kafir tersebut. Sehingga malapetaka ditimpakan Tuhan ke atas bangsa Israel. Selama 40 tahun, orang Filistin yang kasar dan garang itu menindas bangsa Israel. Bangsa Israel berdoa kepada Allah meminta pertolongan dan Allah menjawab doa mereka. Malaikat Tuhan telah memberitahukan kepada Manoah dan istrinya bahwa anak mereka yang akan lahir akan menjadi penyelamat bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Itu sebabnya anak tersebut lahir pada waktu yang tepat. Nah, ketika anak itu lahir, orang tuanya menamakan dia Simson. Nah, sekarang adik-adik sudah mulai mengerti ya bahwa Simson itu adalah anak dari Bapak Manoah. Nah, ia bertumbuh besar, ya, semakin kuat. Tapi ia sering terjerat dalam berbagai macam kesulitan karena ia mengikuti jalannya sendiri adik-adik. Nah, suatu hari Simson pergi ke Timna, di mana ia bertemu dengan seorang wanita Filistin. Dan akhirnya si Simson berkata, saya mau menikahi wanita Filistin itu, kata Simson kepada kedua orang tuanya. Namun orang tuanya tidak mau Simson menikahi wanita Filistin yang kafir dan yang masih menyembah berhala itu. Mereka yakin Allah tidak akan menyetujuinya. Mengapa engkau tidak mau menikah dengan wanita Yahudi? Orang tuanya bertanya kepada Simson. Tidak, jawab Simson, saya suka gadis Filistin itu. Jadi orang tua Simson mengatur pernikahan Simson dan gadis Filistin tersebut. Nah, akhirnya orang tuanya ya terpaksa menikahkan Simson dengan gadis Filistin ya adik-adik. Dalam perjalanan menuju Timna, Simson menghadapi seekor singa dan membunuh singa itu dengan tangannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Simson pergi lagi ke Timna untuk menjalani pernikahannya. Ia mengambil jalan yang sama waktu pertama kali ia pergi ke Timna. Ia melihat sekawanan lebah bertebangan di bangkai singa itu dan juga ada madu di bangkai singa itu. Simson mengambil madu itu dengan tangannya dan memakannya. Lalu ia memberikan madu itu juga untuk kedua orang tuanya. Tapi ia tidak memberitahukan dari mana ia mendapatkan madu tersebut. Simson tahu orang-orang Filistin itu suka sekali dengan sayembara atau sayembara teka-teki adik-adik. Nah, teka-teki itu tebak-tebakan ya adik-adik ya. Nah, jadi pada pesta pernikahannya ia memberikan sayembara teka-teki kepada mereka. Teka-tekinya adalah dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Apakah kalian bisa menebaknya? Kata si Simson ya kepada tamu-tamu yang hadir pada acara pesta pernikahannya. Jika kamu bisa menebak teka-teki tersebut, dalam 7 hari aku akan memberi kalian 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Kalau kalian tidak bisa menebak teka-teki tersebut, maka kalianlah yang harus memberikan aku 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran. Mereka semua setuju. Orang Filistin tidak bisa menebak teka-teki itu. Jadi mereka datang kepada istri Simson dan meminta agar istri Simson membujuk Simson memberitahukan jawaban teka-teki itu kepadanya. Pada awalnya Simson tidak mau memberitahukan istrinya jawaban teka-teki tersebut, tapi istrinya terus meminta sambil merengek-rengek kepada Simson. Pada akhirnya Simson memberitahukan jawabannya kepada istrinya. Nah, Simson marah sekali ketika ia mendapati istrinya telah memberitahukan jawaban teka-teki tersebut kepada orang-orang Filistin itu. Wah, istrinya Simson ternyata membocorkan jawaban teka-teki itu adik-adik. Nah, sehingga mereka bisa menjawab teka-teki Simson. Nah, sebagai imbalannya Simson harus memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran kepada lawannya orang Filistin tersebut. Simson harus membunuh 30 pembesar orang Filistin di Askelon agar dapat memberikan 30 pakaian lenan dan 30 pakaian kebesaran kepada lawannya. Simson juga meninggalkan istri yang telah ia nikahi dan pulang bersama kedua orang tuanya ke rumah mereka.
Pada waktu Simson kembali untuk mengambil istrinya, ternyata istrinya sudah menikah dengan orang Filistin yang lain. Dan ayah istrinya itu menolak untuk memberikan anak mereka kembali kepada Simson. Nah, Simson sangat marah karena perlakuan orang tua istrinya itu. Jadi ia menangkap 300 anjing hutan dan mengikat ekor anjing itu dan ditaruhnya obor di antara tiap-tiap 2 ekor anjing hutan tersebut. Wah, kebayang ya adik-adik? 2 ekor anjing diikat lalu dipasangin obor. Tahu obor ya adik-adik ya, yang ada apinya itu. Nah, kemudian obor itu dinyalakan dan ia melepaskan anjing hutan itu ke tanah ladang gandum dan pohon zaitun. Sehingga gandum dan pohon zaitun itu terbakar habis. Sekarang giliran orang Filistin yang menjadi marah karena kebun anggur dan zaitunnya telah terbakar habis. Mereka berencana untuk menyerang perkampungan orang Israel. Orang Israel takut terhadap orang Filistin, jadi mereka mengikat Simson dengan 2 tali baru dan membawanya kepada orang Filistin. Orang Filistin bersorak-sorai karena musuhnya telah dibawa sambil terikat, sehingga mereka dengan mudah dapat membunuh Simson. Ketika orang-orang Filistin yang menjadi musuhnya datang beramai-ramai mendapatkan Simson, berkuasalah roh Tuhan atas Simson. Dan dengan mudahnya Simson dapat memutuskan tali-tali yang mengikat tangannya. Kemudian ia mengambil sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, dan dengan tulang rahang keledai itu Simson membunuh dengan tangannya sendiri 1000 bangsa Filistin. Wah, bayangkan ya adik-adik betapa kuatnya si Simson ini ya. Nah, dari cerita yang sudah Kak Elis bagikan kepada adik-adik, di sini apa yang dapat kita ambil ya pelajarannya? Nah, Simson menjadi hakim bangsa Israel selama 20 tahun. Namun orang Filistin tetap menguasai tanah yang diduduki bangsa Israel. Simson mengalami kegagalan demi kegagalan dalam hidupnya karena ia tidak mentaati Allah. Simson lebih membanggakan kekuatan dan kehebatan fisik yang ia miliki tanpa menyadari bahwa semuanya itu datang dari Tuhan. Seharusnya cerita di atas tadi menjadi suatu pelajaran yang berharga bagi Simson. Tapi ia tidak mau belajar adik-adik, sehingga ia mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Ini juga suatu pelajaran juga bagi kita adik-adik ya. Seringkali kita mengandalkan kehebatan kita, kepintaran kita, atau kekayaan kita. Dan kita lupa bahwa semua yang kita peroleh semuanya berasal dari Tuhan. Amin. Nah, dan karena kita tidak mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, maka Tuhan mengizinkan kita mengalami tantangan demi tantangan dalam hidup ini yang membuat kita lemah ya. Karena kita tidak mau taat adik-adik, makanya kita jadi punya masalah, kita jadi lemah ya. Padahal Tuhan tuh maha baik, Tuhan selalu menolong kita adik-adik. Hari ini kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, amin. Dan kita meminta agar Tuhan senantiasa memimpin kehidupan kita. Mari kita berjanji adik-adik di hadapan Tuhan supaya kita untuk dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Ya adik-adik ya, kita percaya ketika kita mentaati firman Tuhan, Allah yang selalu menolong kita senantiasa menyatakan kebaikannya kepada kita. Amin. Iya betul. Jadi kita mau patuh sama Tuhan, kita mau taat sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita terlebih dahulu adik-adik. Amin. Ya. Nah, minggu ini ayat hafalannya adalah Yosua 24 ayat 15b. Mari kita sama-sama baca adik-adik ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Hafal ya. Oke, semangat adik-adik. Nanti video ayat hafalannya adik-adik boleh kirimkan ke Kak Vita. Ya. Baik. Kak Elis mengajak senantiasa adik-adik supaya terus semangat melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan jangan bosan-bosan. Adik-adik juga harus jadi berkat buat teman-teman di sekolah, buat keluarga juga di rumah. Ya, semangat adik-adik ya. Ingat,
taat karena Tuhan sudah menolong adik-adik. Amin. Ya, mari kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Yuk, mari kita satu hati, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah kembali memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Dari kisah Simson kami belajar agar kami taat kepada Tuhan, supaya kami hidup senantiasa damai dan senantiasa kuat di dalam Tuhan. Kami tidak mau Tuhan untuk menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami tidak mau melanggar, karena kami ingat bahwa Tuhan Engkau Allah yang maha baik, yang senantiasa menolong kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah baik Kak Elis, adik-adik di rumah juga, terus senantiasa belajar setiap harinya untuk mentaati firman Tuhan. Dan kami mau senantiasa menjadi berkat ya Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan. Berkati adik-adik di rumah, berkati mama papanya juga, berkati di sekolah juga Tuhan, agar adik-adik senantiasa berprestasi, supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, happy Sunday, God bless you all. Sampai ketemu lagi, Tuhan berkati.